sudah terlihat teman-teman ya. Baik, perkenalkan, ya, nama saya Ardiansyah. Jadi sehari-hari saya adalah brand consultant untuk beberapa brand. Sorry. Oke, jadi beberapa brand yang pernah saya handling adalah Miga Cuan, mungkin juga sudah ada di Lamongan, begitu ya. Ini satu brand yang cukup sukses, proses branding yang kami lakukan sehingga dia bisa menasional. Tadi Pak Dias juga sempat menyebutkan kita juga berpengalaman membranding beberapa kota. Di sini kami juga terlibat dalam penanganan city branding dari Kota Madiun, gitu, dan Kota Pasuruan. Nah, ini nanti mungkin kita akan lebih banyak sharing gitu ya di sesi tanya jawab. Ini beberapa proyek yang pernah kami handling. Selain di konsultan branding, saya juga aktif di beberapa komunitas bersama Pak Dias juga. Ada Indonesian Creative City Network, gitu ya. Kemudian ada Malang Creative Vision, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, dan saya juga cukup aktif mengembangkan koperasi. Koperasi yang kami kembangkan ini koperasi yang berbasis ekonomi kreatif. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang branding secara simpel. Gitu. Jadi mungkin kalau kita ngomong branding itu biasanya kompleks, biasanya sangat detail, sangat banyak. Ini saya sudah menciptakan satu runutan formula yang saya siapkan dengan pembahasan yang jauh lebih sederhana, sehingga kita dapat apa itu branding, kita tahu apa yang kita harus lakukan tanpa harus berkutat dengan teori, tanpa harus berkutat dengan formula-formula yang cukup rumit terkait branding. Nah, kita awali dulu teman-teman dengan menyamakan sudut pandang gitu, karena seringkali teman-teman bingung apa sih bedanya marketing dengan branding, dan kemudian bagaimana posisi dari marketing dan branding. Apakah itu berbeda, apakah itu sama, hanya beda istilah dan sebagainya. Nah, ini kita samakan dulu perspektif ini supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Kita berangkat dari pemahaman yang sama. Jadi begini teman-teman. Marketing itu kalau dianalogikan itu ketika kita ingin dilihat cantik, ada seseorang yang ingin dilihat cantik oleh orang lain atau dilihat ganteng oleh orang lain, maka dia akan menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Jadi declaring gitu ya. Ada sesuatu yang dilakukan untuk menyatakan kepada orang lain bahwa dia itu cantik, bahwa dia itu ganteng. That's marketing. Itu marketing. Nah, tapi kalau branding, bukan dia yang menyatakan, tetapi orang lain yang menciptakan persepsinya. Orang lain yang memunculkan persepsi tentang, oh ternyata dia memang cantik, oh ternyata dia memang ganteng. Nah, ini berbeda loh ya, dengan mendeklar, dengan berupaya menciptakan persepsi. Jadi tidak harus kita mendeklar, kita tidak harus kita ngomong, kita tidak harus menyampaikan bahwa produk kita ini bagus loh, produk kita ini paling berkualitas. Tetapi orang lain dengan apa yang kita lakukan, bukan dengan perkataan verbal, bukan dengan sebuah activity, orang bisa mendapatkan persepsi bahwa produkmu bagus. Itu branding. Nah, jadi teman-teman kalau kita analogikan branding dan marketing, branding itu lebih being gitu ya, lebih berada, jadi lebih masuk ke dalam soul-nya, sementara marketing itu doing, sesuatu yang sifatnya dilakukan secara teknis. Nah, apakah boleh kita melakukan marketing saja, tidak melakukan branding, atau melakukan branding, tidak melakukan marketing? Tidak bisa. Jadi dalam sebuah alur bisnis, dalam sebuah proses bisnis, branding dan marketing ini paralel, komplement, jadi saling melengkapi. Tidak bisa diambil salah satunya saja, marketingnya saja atau brandingnya saja. Branding dan marketing ini komplement, saling melengkapi, dan dia ada dalam satu kesatuan alur bisnis. Nah, ini yang harus mungkin dipahami oleh teman-teman. Gitu. Nah, secara lebih saya sederhanakan lagi, gitu ya. Secara lebih saya sederhanakan lagi. Saya menyamakan branding itu kayak bahan gosip, teman-teman. Jadi gini nih, analoginya gitu ya. Analoginya kita ngopi nih bareng-bareng. Terus teman-teman izin nih ke toilet gitu ya. Izin ke toilet. Nah, pada saat Anda di toilet, teman-teman Anda ngomongin Anda. Ternyata si A itu kayak gini ya. Nah, ngegosipin Anda gitu.
Itu contoh proses branding yang paling sederhana terjadi. Itu proses branding. Jadi Jeff Bezos mengatakan itu adalah branding adalah apa yang dikatakan orang ketika Anda tidak berada bersama mereka. Apa yang dikatakan orang tentang produk, jasa, bisnis Anda ketika tidak berada di satu tempat dengan si brand owner. Nah, ini branding. Jadi saya menyamakan branding dengan bahan gosip. Nah, jadi sebetulnya disengaja atau tidak, gitu ya. Persepsi itu pasti akan muncul. Bahan gosip itu pasti akan tercipta, begitu. Nah, sekarang permasalahannya sama halnya dengan karakter sebuah bahan gosip. Yang paling nancep, yang paling sering muncul itu adalah yang negatif, gitu. Ngomongin orang itu rata-rata jatuhnya adalah yang negatifnya, gitu kan? Nah, ini mekanisme otomatis yang tercipta kalau tidak kita kendalikan. Nah, disitulah ada yang namanya strategi branding. Itu adalah sebuah upaya untuk mengendalikan persepsi yang muncul di benak orang lain, dalam hal ini adalah konsumen kita, itu adalah persepsi yang positif. Itu proses branding. Nah, jadi proses branding itu proses komunikasi, teman-teman. Jadi kita memulai dengan kita memiliki sebuah brand, kemudian ada brand message gitu ya, ada pesan yang ingin disampaikan kepada siapa? Kepada konsumen, target konsumen kita. Nah, maka ketika kita ingin menyampaikan pesan tersebut kepada target konsumen, kita harus memastikan bahwa pesan kita nyampe, benar enggak? Itu dengan menganalisa teman-teman, melalui apa saja konsumen kita berinteraksi dalam kesehariannya. Itu yang disebut dengan brand touch point. Brand touch point. Nah, kalau pesan kita melalui brand touch point itu nyampe kepada target konsumen, maka dia akan menciptakan persepsi yang sama dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Ini target, persepsi yang sama dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Tapi sebetulnya perjalanannya tidak semudah itu. Perjalanannya pasti akan ada noise di saat penyampaian pesan tersebut, brand message tersebut. Ada noise yang tercipta karena adanya kompetitor, pesaing gitu ya. Pesaing dari usaha kita. Noise, ada gangguan yang tercipta dari market. Kenapa? Karena kita sekarang dalam kondisi overload informasi. Dalam satu hari itu informasi yang kita terima jutaan. Nah, ini juga menjadi sebuah noise gitu dalam proses penyampaian brand message sebuah brand kepada target konsumennya. Untuk bisa menangani noise tersebut supaya message-nya nyampe, kita harus memikirkan diferensiasi dan positioning. Apa itu? Diferensiasi sederhananya adalah bagaimana kita bisa dibedakan dengan produk sejenis milik kompetitor. Kalau positioning lebih kepada dengan kompetitor, kita menempatkan diri seperti apa? Di posisi mana? Itu positioning. Dalam pasar ini positioning kita sebagai apa? Solusi maker yang kita bikin itu apa? Nah, ini proses komunikasi ini disebut teman-teman branding. Proses branding. Nah, saya sederhanakan lagi. Tadi kan sudah secara general bagaimana proses tersebut terjadi sudah disampaikan, maka sekarang yang harus dipikirkan secara simpel, ya, karena tadi kan title-nya simple branding. Kita menyederhanakan pemikiran kita terkait branding. Yaitu apa pesannya, gitu ya, dan disampaikan kepada siapa. Jadi kita harus tahu dulu. Kita harus memulai dengan self-assessment, mengevaluasi diri sendiri, menentukan posisi kita sudah sejauh mana, apa sih keunggulan kita, kelemahan kita, dan segala macamnya, sehingga kita bisa menentukan apa pesan yang ingin kita sampaikan kepada konsumen. Nah, setelah itu kita harus memahami konsumennya. Disampaikan kepada siapa, karakternya seperti apa, di mana. Nah, ini harus kita pelajari dengan benar-benar. Kenapa? Karena analoginya seperti ini. Ketika kita menyampaikan pesan kepada range umur dewasa, treatment-nya
pendekatannya itu akan berbeda ketika kita menyampaikan pesan kepada usia anak-anak misalkan. Walaupun message-nya sama, treatment-nya pasti akan berbeda, caranya pasti akan berbeda. Nah, itulah kenapa kita harus tahu dulu kita mau menyampaikan apa dan disampaikan kepada siapa. Oke, dengan mempertimbangkan noise-noise yang ada, kompetitor cara menyampaikannya bagaimana? Di pasar informasi yang berkembang seperti apa? Nah, ini adalah pemahaman sederhana sebuah formulasi untuk memahami tentang atau melakukan bagaimana membranding bisnis, produk maupun jasa dari rekan-rekan, gitu ya. Oke, nah satu hal lagi teman-teman, supaya kita bisa memahami branding ini secara utuh, seringkali kita hanya melihat branding itu hanya sebuah logo, kemasan dan sebagainya. Padahal itu masih puncak gunung esnya gitu. Puncak gunung esnya. Jadi logo dan visual system itu hanya identitas brand. Kalau kita ngomong branding, kalau kita ngomong branding strategi, itu dia ada di bawahnya. Itu yang mendasar, itu yang jauh lebih besar, tapi nggak kelihatan. Gitu. Yang kelihatan memang yang visual, logo, visual system gitu ya, packaging, bagaimana kita di Instagram dan sebagainya. Nah, tetapi itu semua sebetulnya muncul berdasarkan sebuah brand strategi yang dibentuk sebelumnya. Di sini kita menyamakan perspektif tadi, ya. Judulnya adalah menyamakan perspektif. Maka mulai sekarang jangan hanya melihat branding. Itu adalah sebuah logo, sebuah kemasan. Tapi satu kesatuan ada di dalamnya brand strategi, bagaimana kita mengenali konsumen kita, bagaimana kita menyampaikan pesan kepada konsumen kita, dengan cara apa, melalui kanal-kanal apa saja. Nah, ini melalui aktivitas apa saja, itu adalah yang disebut dengan brand strategi. Oke. Nah, sekarang kita bermain di narasi yang, formula yang sederhana tentang simple branding. Kalau kita tadi sudah menyamakan perspektifnya, kita sudah menyamakan pola pikir kita, sudut pandang kita tentang branding, ya. Maka sekarang kita bicara formulanya. Formulanya saya sederhanakan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah urusan branding itu bicara tentang nama, kedua bicara tentang narasi, ketiga bicara tentang visual, keempat bicara tentang interaksi. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Dias di awal tadi, kenapa Starbucks dibandingkan kopi gitu ya, yang ada di luaran brand lain selain Starbucks, dia bisa jual jauh lebih mahal karena dia mengintegrasikan 4 hal ini dengan lebih cerdas, lebih komit gitu ya, lebih bagus. Padahal jujur, kalau kualitas produk, sebetulnya kopi di luar merek Starbucks banyak yang jauh lebih proper, lebih enak gitu ya, dengan harga yang jauh lebih murah sebetulnya. Tetapi kan akhirnya ke Starbucks itu sebenarnya kita nggak beli kopi, kita beli prestis. Nah, bagaimana prestis itu tercipta? Karena mereka bisa ini menciptakan nama, narasi, visual, dan interaksi yang terintegrasi. Nah, ini menciptakan satu brand yang kuat sekali. Akhirnya, ya branding kalau dilakukan rekan-rekan tidak hanya menciptakan peningkatan nilai jual, tapi menciptakan loyal konsumen. Nah, itu nanti kita akan bahas bertahap. Oke, next. Untuk menamai, yang pertama harus kita lihat adalah, atau kita perhatikan adalah, nama tersebut harus unik. Hindari penamaan generik. Jadi gini nih, biasanya teman-teman terutama pelaku UKM ini karena mungkin terlalu sayang dengan putra-putrinya begitu ya, terlalu sayang dengan suami atau istrinya gitu. Nama brand ini yang diangkat adalah, yang dipakai adalah nama putra-putrinya. Nama putra-putrinya ya. Masalahnya apa? Apakah itu salah? Tidak. Tidak. Itu sah dilakukan. Itu boleh dilakukan. Permasalahannya adalah ketika kita meregistrasikan brand tersebut, nama tersebut, rata-rata namanya itu adalah nama generik. Misalkan kemudian kita punya keripik,
Mohon maaf kalau ini ada namanya sama, kita namakan keripiknya Siti Mutmainah gitu misalkan. Kemudian didaftarkan ke PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual gitu ya. Hakinya pasti tertolak. Kenapa? Mungkin sudah ada orang yang pertama kali menghakikan nama itu dan atau terlalu generik. Nama-nama generik tidak bisa dihakikan. Jadi misalkan kita yang dimaksud nama generik adalah kita mau menghakikan nama produk kita biru. Nggak bisa, itu nama warna gitu kan, nggak bisa dihakikan. Nah, ini jadi kita harus unik gitu. Unik. Yang kedua, simple. Ya. Bikin nama itu satu kata. Naming itu satu kata. Maksimal 2 kata. Kalau sampai satu paragraf nggak akan bisa diingat sama konsumen. Satu kata yang kuat itu akan bisa sangat memudahkan konsumen untuk mengingat. Loh, tapi saya pingin beda. Bedanya saya itu justru dengan nama yang panjang. Oke, itu memang bisa dijadikan sebuah strategi diferensiasi. Tapi permasalahannya adalah ketika nama tersebut panjang, kita butuh effort lebih untuk membuat konsumen mengingat nama tersebut. Kita butuh upaya lebih keras untuk konsumen mengingat nama tersebut. Jadi yang disarankan adalah nama yang pertama adalah unik, yang kedua adalah sederhana, simple. Oke. Yang ketiga, otentik. Nah, kalau bisa kita menciptakan kata sendiri yang belum ada di kamus. Nah, yang belum ada di kamus. Nanti ada pendekatannya setelah ini. Kenapa? Karena itu akan mempermudah kita dalam membuat menjadi beda gitu ya. Yang pertama, yang kedua menjadi orisinil, otentik. Yang ketiga, ketika kita masuk ke proses legalitas itu menjadi lebih memungkinkan gitu, karena dia merupakan kata baru. Yang keempat adalah ketika kita mendaftarkannya menjadi sebuah domain bisnis. Itu akan jauh lebih mudah. Biasanya kan susah ya. Oke, namanya sudah bisa dihakikan, tapi ketika dicari mau daftar, mau bikin websitenya gitu, loh udah ada yang bikin. Nah, harusnya ditambah underscore lah, ditambah titik atau ditambah kata lain gitu yang tidak keluar dari nama utamanya. Nah, ini otentik itu harus kita bisa ciptakan di penamaan. Jadi kayak nama sederhana gitu ya. Nama itu sederhana tapi ternyata ribet. Itu tahapan awal yang harus dilakukan dulu dalam proses branding. Nah, sama seperti halnya gini sih, teman-teman. Pandanglah nama itu seperti menamai brand, itu seperti proses menamai putra-putri kita. Ketika kita menamai putra-putri kita, nama tersebut biasanya mengejawantahkan atau mengikut sertakan doa kita untuk mereka di dalamnya. Nah, brand ini sama seperti anak kita, putra-putri kita. Jadi bikin nama yang oke, bikin nama yang baik, yang di dalamnya ada doa. Branding studio saya namanya Los Jinawi. Itu sebuah terminologi orang Jawa untuk menyebut sebuah kondisi yang makmur, sejahtera gitu. Nah, ini harapan doanya adalah melalui studio ini, branding studio ini, saya bisa hidup dengan makmur dan sejahtera. Nah, gampangannya seperti itu. Klien-klien yang berhubungan dengan kami akhirnya juga bisa makmur dan sejahtera. Nah, itu. Ini yang menjadi pemikiran yang harus diambil oleh rekan-rekan ketika menamai sebuah brand. Ada beberapa pendekatan, teman-teman. Ada beberapa pendekatan. Jadi, pendekatan pertama untuk membuat nama itu bisa kita angkat dari nama founder, nama pendiri. Loh, tadi katanya nggak boleh nama anak, nama ini. Iya, ada syaratnya. Founder ini, yang pertama, personal brandingnya harus bagus dulu. Gitu ya. Sudah terkenal, public figure. Jadi kalau misalkan ada Raffi Ahmad mau bikin Raffi dan Nagita gitu ya, kemudian mau bikin sebuah brand dengan nama Raffi Nagita, ya kita sudah tahu siapa mereka gitu kan, dan itu akan berpengaruh kepada citra atau persepsi dari brand tersebut gitu kan. Nah, bisa menggunakan nama founder. Oke. Yang kedua adalah fabricated. Fabricated ini tadi
menamai brand dengan kata baru. Jadi memang yang belum ada di kamus gitu ya. Yang belum ada di kamus, kita menciptakan kata sendiri dan itu lebih aman sebetulnya, lebih aman. Yang ketiga, metafora. Kita menggunakan nama-nama atau kata-kata, misalkan dari bahasa Sangsekerta, dari nama-nama binatang dari bahasa lain, misalkan nama sebuah kota atau kekhasan dalam kota tersebut. Jadi misalkan contohnya adalah Nike. Teman-teman semua sudah tahu kan gitu ya, produk Nike gitu. Peralatan olahraga. Lebih core-nya pada sepatu sebetulnya, sepatu olahraga. Nah, Nike ini itu pendekatannya metafora, karena Nike ini sebetulnya diambil dari nama dewa Yunani, dewa kemenangan. Nama dewa kemenangan Yunani itu Nike, dan itu dia adopsi menjadi sebuah nama brand, begitu, Nike, gitu ya. Kemudian deskriptif ini memasukkan bidang usaha di dalam nama. Misalkan nih, kalau teman-teman ke mall di kota teman-teman mungkin ada namanya Toy City, gitu ya. Toy City jelas gitu bahwa dia kota mainan kan bahasa Indonesianya Toy City. Oh, dia adalah sebuah toko mainan yang paling lengkap dengan mainan-mainan orisinil. Toy City. Jadi mendeskripsikan bidang usahanya di dalam nama brand. Nah, ini juga bisa dilakukan strategi. Yang ketiga, yang berikutnya adalah akronim. Menggunakan singkatan. Contohnya IBM. IBM ini perusahaan teknologi. Jadi IBM sebetulnya kepanjangan dari International Business Machine. International Business Machine. Diambil depannya aja IBM gitu ya. Dan akronim ini akhirnya bisa didaftarkan menjadi sebuah brand. Nah, memang kekuatan nanti akan ada upaya tambahan untuk menjelaskan gitu, dari akronim ini. Dan yang terakhir adalah magic spell. Kita bermain kata dari pronouns. Misalkan, jadi kayak ketika diucapkan itu kedengeran asik gitu. Netflix, ya, gitu kan. Netflix, kemudian Ziploc, nah kayak gitu. Jadi ini sebuah permainan kata yang mengikutkan pronouns, pengucapan. Jadi lucu gitu ya. Lucu, asik, unik. Nah, itu juga bisa dimainkan sebagai sebuah nama brand. Nah, ini tahapan pertama, teman-teman. Ini tahapan pertama dari branding itu adalah nama. Contohnya gitu ya. Ini ada beberapa contoh yang saya ambil. Ini pesan kopi. Nah, ini menarik gitu ya. Saya kurang tahu apakah di Lamongan juga sudah ada pesan kopi begitu ya. Tapi ini satu brand yang cukup terkenal, pesan kopi. Yang menarik adalah nama yang diambil. Gitu. Ini adalah sebuah kata yang sering kita ucapkan kalau kita mau ngopi. Mau pesan kopi kemana nih? Mau pesan kopi kemana nih? Nah, jeniusnya adalah dia mengambil peluang itu untuk menjadikan ini sebuah nama brand. Gitu kan? Menjadi nama brand. Pesan kopi. Akhirnya mau pesan kopi kemanapun, ya brand dia tersebut. Dan ini menjadi fast food, fast serving kopi terbesar gitu ya. Sementara ini sampai saat ini pesan kopi. Nah, nama berikutnya kita ada namanya ayam goreng nelongso. Ini menarik gitu ya. Biasanya orang membuat sebuah nama itu kan yang positif gitu ya, yang oke gitu. Nah, tapi justru dia ngambil kata nelongso sebagai nama brand. Nah, walaupun sebetulnya ada filosofinya gitu. Tapi sebetulnya masuk kalau dilihat segmentasi dari bisnis ini. Gitu. Mereka menjualnya adalah kepada target utamanya mahasiswa atau kalangan menengah ke bawah. Bisa dikatakan ke bawah dengan harga yang murah. Nah, kata-kata nelongso ini sangat relate dengan kehidupan mahasiswa perantauan gitu ya. Kemudian orang-orang kelas menengah ke bawah, sehingga mereka ada keterikatan, engagement dengan brand. Nah, tercipta. Nah, akhirnya menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh pasar. Yang menarik sebenarnya tidak hanya kata nelongsonya, tapi ini dia jual ayam goreng tapi logonya bebek. Nah, ini juga satu hal yang selalu
menjadi bahasan oleh orang gitu. Ini jual ayam goreng tapi kok logonya bebek. Kalau kita ke dalam nggak ada yang jual, dia nggak jual bebek kayaknya gitu ya. Nah ini menjadi sebuah percakapan yang akhirnya membantu untuk si brand ini, nama brand ini teringat terus di benak konsumen. Nah, okay. Nah itu tadi nama. Formula kedua adalah narasi, menciptakan cerita tentang branding. Jadi kalau gini analoginya, kalau kita hanya jual sekedar keripik, maka dia akan berhenti, oke keripik. Dan dia akan dibandingkan mana keripik yang jauh lebih murah atau mana keripik yang jauh lebih enak. Tetapi kalau kita menjual keripik tersebut sampai menceritakan bahwa keripik ini dibuat dari pisang yang hanya bisa ditanam di satu daerah tertentu dan dia berbuahnya setahun hanya sekali gitu ya. Langsung sekian tandan. Jadi ini limited. Ini pisang yang ajaib gitu. Khasiatnya A, B, C, D, E, F, G. Kalau ini kita bisa makan pisang ini adalah sebuah keberuntungan karena bisa membuat awet muda dan segala macam. Itu adalah cerita. Oke. Cerita yang mendasari sebuah brand itu akan menjadi pembeda dengan brand yang lain dan bisa meningkatkan value, nilai yang ditawarkan, yang pada akhirnya adalah meningkatkan nilai jual dari brand tersebut. Walaupun sama-sama produknya keripik. Tapi yang keripik ya sekedar keripik yang satunya. Yang ini keripik dengan background story yang cukup oke, cukup menarik, cukup bisa diapresiasi. Nah, jadi ini penting, teman-teman. Storytelling, narasi yang diceritakan mendasari sebuah brand itu menjadi krusial. Itu yang membedakan branding dengan hanya sekedar membuat nama brand. Kita harus menciptakan cerita di dalamnya. Misalkan ceritanya adalah satu keripik ini diproduksi oleh kita memberdayakan dua anak yatim. Sepulang sekolah mereka membuat ini sehingga nanti dari penjualan ini akan membantu mereka untuk sekolah mereka dan segala macamnya. Ada aspek emosional sosial yang kita tempelkan kepada produk. Ini narasi. Nah, kalau ada pertanyaan di chat saja dulu, nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti saya akan dibantu oleh rekan-rekan untuk mendetek pertanyaan. Oke. Dan cerita ini teman-teman, cerita ini rekan-rekan harus punya value, nilai lebih yang ditawarkan. Yang membedakan produk kita, brand kita dengan brand orang lain. Value. Dan harus ada sensasinya. Cara menceritakannya tidak sekedar datar. Ini produk, nanti ada sebagian, nanti kita donasikan kepada anak yatim dan segala macamnya. Terlalu datar. Ceritanya harus ada sensasinya yang kita mainkan. Misalkan, tahu tidak bahwa sekarang ini banyak loh anak yatim yang putus sekolah. Diawali dengan juga bukan diawali dengan produk, diawali dengan permasalahan yang terjadi. Dan kemudian memberitahukan bahwa produk Anda bisa menjadi solusi dari permasalahan itu. Nah, ini adalah sebuah struktur narasi yang oke untuk disampaikan dan memberikan kekuatan value pada produk. Begitu. Nah, rekan-rekan, saya ada satu contoh. Jadi, dan ini tidak harus terlalu serius ya cerita ini cara menyampaikannya. Bisa dengan sesuatu yang sangat fun, sangat lucu, sangat menyenangkan. Nah, misalkan bagaimana Gusen gitu ya mengangkat storytelling-nya dalam sebuah iklan yang cukup menarik. Sorry. Ini suaranya sudah keluar belum ya? Oh, belum. Belum, Oke. Pak. Sebentar. Bentar. Bentar. Mana ya kemarin ya?
Teman-teman dari sini bisa bantu saya? Saya kok lupa Mungkin ya? bisa di stop share screen dulu, Pak. Habis itu Iya, iya. share lagi, baru Oke. yang bagian soundnya dicentang atau diaktifkan. Oke. Audio, sebentar. Iya, yang audio. Select microphone test switch to audio setting sudah. Masuknya di yang sharing ini mana ya? Oh, sebentar. Yang sharing audio dari laptop itu di mana ya? Settingnya ya. Tadi saya belum sempat setting di situ. Sebentar. Dicoba lagi Pak, tadi sepertinya udah muncul suaranya. Oke, saya coba lagi ya. Bentar. Sudah muncul kah? Sudah, Pak. Sudah. Harus berapa lama aku menunggu? Mungkin buat kalian itu cuma penggalan lirik lagu. Tapi buatku, maknanya lebih dari itu. Menunggu itu bikin gabut alias gaji buta. Ngomong-ngomong soal gaji, apakah gaji adalah gaji yang lebih ger? Apaan sih? Gak jelas. Anyway, aku jadi bikin hal yang sama untuk sekian kalinya. Ya semua gara-gara menunggu. Gara-gara menunggu juga, aku jadi bisa menyelesaikan bacaan-bacaanku yang tertunda semuanya. Semua hal aku kerjakan sampai bingung dan bikin aku sendiri bertanya-tanya. Kenapa aku kerjakan ini? Senang. Noah. Menunggu itu mirip-mirip sama gitar kopong. Bedanya kalau gitar akustik, kalau aku stuck nggak tahu mau ngapain lagi. Aku jadi bertanya, kenapa gitar dipetik? Padahal bukan gua. Ya. Akhirnya dua kata indah itu terucap. Ini gua. Paket ini bukan aku pemiliknya. Dan terjadi lagi. Harus berapa lama aku iri nggak? Irilah. Masa enggak? Mas, lagi nunggu paket ya. Pakai kosnya di sana aja. Cepat. Udah jauh. Bener juga. Itu dari dulu aku pakai kosnya instan. Karena sepatu Ya. Jadi ini rekan-rekan bagaimana cara kita menciptakan sebuah narasi, bagaimana kita menciptakan kita menyampaikan value gitu ya. Tidak secara datar bahwa nilai lebih kami dari produk lain adalah A, B, C, D. Enggak seperti itu. Jadi bagaimana kita mengemasnya dalam sebuah storytelling yang relate dengan kehidupan konsumen kita, begitu ya. Dan menarik gitu. Biasanya komedi itu memang pendekatan yang paling banyak digunakan untuk bisa kita terkoneksi dengan lebih cepat, dengan terengage dengan lebih oke dengan konsumen kita. Gitu. Nah, ini cara menciptakan narasi atau cara sebuah bentuk bagaimana narasi disampaikan kepada konsumen. Kusen value-nya adalah
pengiriman barang cepat sampai, yang bisa di tracking dan segala macamnya, sehingga nggak perlu lama sampai gabut banget gitu kan nunggunya, dan kita bisa tahu dia posisinya di mana, dan kesalahan alamat itu sangat bisa dihindari. Nah, itu kan sebetulnya ada di dalam cerita yang disampaikan ini tadi. Nah, ini bagaimana kita mengemas storytelling untuk brand kita. Oke. Nah, selain dengan story tadi, brand kita ini bisa kita munculkan, story itu bisa kita munculkan dalam bentuk tagline. Oke. Susunan kata yang dipersingkat umumnya tagline tidak lebih dari 7 kata, ditempatkan di sisi logo dan mempunyai isi pesan yang kuat untuk audiensnya. Tapi seringkali kita bingung antara tagline dan headline, gitu ya. Nah, jadi ada tagline, ada headline, teman-teman. Kalau tagline, gampangannya adalah itu tidak berubah sampai kapanpun. Sementara kalau headline itu sifatnya perkampanye pemasaran. Perkampanye pemasaran. Jadi kalau Apple, ya kita ambil contoh produk Apple, dia tagline-nya adalah think difference. Oke. Tapi ketika iPad Air muncul, iPad Air ini punya headline sendiri. Headline-nya adalah the power of likeness. Nah, nanti ketika ada iPhone seri 15 misalkan atau seri berapapun, si iPhone ini akan punya headline sendiri. Nah, tapi tagline-nya tidak berubah. Tagline-nya tetap bahwa Apple adalah think difference. Nah, saya ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menciptakan headline sekaligus tagline. Headline dan sekaligus tagline. Oke. Yang perlu diingat pertama kali adalah tagline itu harus jelas, singkat, beda, dan persuasif. Singkat, jelas, beda, dan persuasif. Oke. Pendekatan pertama yang bisa kita lakukan polanya adalah pattern-nya adalah apa yang Anda jual dan untuk siapa. Saya ambil contoh, ini adalah sebuah sepatu yang dijual untuk para pekerja kantoran gitu ya. Yang kita jual adalah apa yang Anda jual, sepatu kerja. Untuk siapa? Untuk pria dinamis. Nah, sepatu kerja untuk pria dinamis ini kita bisa jadikan headline, logik gitu ya, sesuatu yang ditawarkan, sesuatu yang jelas. Sepatu kerja untuk pria dinamis. Nah, kemudian ini kita cari penerjemahan yang lebih emosional, yang lebih filosofis begitu ya. Itu sebagai tagline. Nah, saya kenapa menggunakan bahasa Inggris? Apakah harus bahasa Inggris? Enggak harus, bahasa Indonesia pun boleh. Cuman kalau bahasa Inggris ini ada sedikit pertimbangan konsumen kita itu, kalau ada sesuatu yang berbau asing itu kan jauh lebih dihargai. Nah, ini akhirnya itu bisa kita manfaatkan. Jadi apa yang Anda jual dan untuk siapa? Sepatu kerja untuk pria dinamis. Kita ambil kepada tagline yang jauh lebih emosional adalah active stepway, active stepway. Jadi itu pendekatan pertama. Pattern-nya adalah apa yang Anda jual dan untuk siapa. Nah, pendekatan kedua, apa yang Anda jual dan apa manfaatnya. Oke. Ini saya ambil contoh, kita jual selimut wol. Selimut wol untuk tidur lebih lelap, misalkan gitu ya. Untuk tidur lebih lelap. Nah, kita tarik lebih emosional, sweet dream all night. Nah, yang selimut wol untuk tidur lebih lelap itu atau lebih lebih lelap itu tadi adalah untuk headline, lebih logik, sesuatu yang ditawarkan untuk penjualan gitu ya. Sebenarnya tagline itu adalah yang mendasari produk itu secara emosional, sweet dream all night. Oke. Pendekatan ketiga, apa yang Anda tawarkan dan mengapa Anda lebih baik dari kompetitor. Kita ambil contoh produk smartphone canggih dengan harga termurah. Kenapa lebih baik? Karena kita canggih dan kita lebih murah dari yang lain. Itu jadi headline. Ketika kita tarik menjadi tagline, menjadi affordable luxury, kemewahan yang terjangkau. Nah, ini menjadi sebuah pola-pola yang bisa kita pakai. Jadi yang pertama tadi, apa yang Anda jual dan untuk siapa? Dalam menciptakan tagline ya, atau headline, tagline dan headline. Apa yang Anda jual dan apa manfaatnya? Dan pendekatan ketiga, apa yang Anda tawarkan dan mengapa Anda lebih baik dari konsumen. Oke. Tuh. Nah, ini terkait story, narasi. Formula kedua dalam proses branding. Tadi yang pertama adalah nama, yang kedua adalah story. Oke.
Nah, yang ketiga adalah kalau sudah dapat story-nya apa, namanya apa, kita terjemahkan dalam visual. Kita bikin puncak gunung esnya tadi kalau masih ingat, gitu ya. Nah, kita mulai dari apa? Pertama adalah logo. Kita harus punya logo. Kedua adalah kita harus punya visual system, visual guide, yang isinya ilustrasi, grafis, image, warna, tipografi, dan noise. Nanti saya menjelaskan pada saat-saat berikutnya. Di mana ini nanti kita akan aplikasikan kepada media. Media-media apa? Kalau tadi masih ingat bahasan tentang touch point, gitu ya, media-media yang akan berinteraksi dalam kehidupan keseharian konsumen kita. Nah, itu diaplikasikan ke sana. Guide visual tadi dan logo yang kita miliki. Oke. Kalau kita lihat McDonald's, rekan-rekan, teman-teman sekalian, kalau yang sudah ke luar negeri, Anda ketemu McDonald's di Amerika sama ketemu McDonald's di Ngawi. Warnanya sama, logonya sama, bagaimana mereka menampilkan iklan-iklannya itu sama. Ini yang disebut dengan visual system. Ini yang harus diciptakan ketika kita mengembangkan branding dari produk, jasa maupun bisnis rekan-rekan sekalian. Jangan sampai bulan ini hijau, bulan depan biru, bulan berikutnya merah, nggak akan nancep di benak konsumen, gitu ya. Itu nggak akan bisa nancep di benak konsumen. Nah, ini yang harus kita ciptakan satu visual system yang menjamin bahwa dimanapun kita tampil dengan media jenis apapun, nah polanya akan sama, nuansanya akan sama. Nah, ini yang dimaksud dengan visual system. Ini di dalam proses branding disebut dengan brand identity. Brand identity. Identitas visual brand. Oke. Nah, diawali dengan membuat logo, ya, kemudian membuat imagery. Imagery itu adalah image foto gambar seperti apa yang akan muncul di dalam mewakili brand kita. Kalau foto seperti apa? Oh, foto orang yang harus gembira. Oh, foto orang, kalau kita lihat Coca-Cola semuanya foto sedang gembira, sedang beraktivitas secara aktif, lagi minum Coca-Cola, gitu kan. Nah, itu sebuah aturan yang tidak boleh dilanggar. Ketika membuat apapun terkait media, foto-fotonya harus bergaya seperti itu. Atau kita memutuskan menggunakan ilustrasi, gitu ya. Menggunakan ilustrasi dengan gaya tertentu, maka semuanya komit harus konsisten dari awal sampai akhir, semua media menggunakan ilustrasi tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan imagery. Lalu warna. Warna, kita harus menentukan warna utama dari brand ini apa. Warna utama dari brand misalkan kuning dan merah, itu dominan. Apakah tidak boleh ada warna lain? Boleh. Tetapi sekali lagi, warna utama harus dominan. Dia menempati 70-80% dari komposisi pewarnaan. Kalau kita menentukan nama warna utamanya kuning dan merah, maka 70-80% dari brand tersebut di semua aplikasinya itu harus kuning dan merah. Nah, ini terkait dengan warna. Lalu huruf. Jenis huruf apa yang kita gunakan? Misalkan kita pakai Times New Roman, maka dari awal sampai akhir semua media harus menggunakan font Times New Roman. Nah, ini konsistensi, komitmen mengacu kepada panduan visual yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati, itu harus dilakukan. Dan bagaimana kita kemudian melayout itu semua, jadi logo, warna, kemudian gambar-gambar yang digunakan, dan huruf dalam sebuah tata letak media. Stylenya gimana, gayanya gimana. Nah, apakah ini memilihnya mulai dari warna, kemudian ketika membuat logo, dari gambar, dari tata letak, dari huruf, itu acuan memilihnya gimana, Pak? Acuan memilihnya adalah apa yang disukai oleh konsumen kita, bukan apa yang disukai oleh kita. Gitu ya. Sudut pandangnya adalah apa yang like-nya paling tinggi disukai oleh konsumen. Kan kita bikin produk, bikin jasa bukan untuk kita. Itu ya, bukan untuk kita, tapi untuk konsumen. Maka yang diakomodir di sini adalah kesukaan konsumen. Oke. Jadi dalam menentukan identitas visual ini, warna apa yang kita pakai, kemudian gambar-gambar apa yang akan kita pakai,
huruf apa yang akan kita pakai, bagaimana menata semuanya dalam satu tata letak, itu pertimbangannya adalah selain karakter dari produk kita, dari bisnis kita, yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana atau apa yang disukai oleh konsumen kita. Oke. Ini jangan terjebak membuat apa yang kita suka tapi tidak dibutuhkan oleh konsumen. Cepat selesai bisnisnya. Jadi kita harus tetap mengakomodir apa ya keinginan, apa kesukaan dari konsumen. Nah, ini salah satu contoh. Tadi saya sempat bilang salah satu klien saya adalah Mega Joan. Jadi bagaimana Mega Joan ini kalau bisa dilihat teman-teman di fasadnya, di semua eksterior Mega Joan, mereka akan selalu pakai logo yang sangat besar yang nempel kepada dinding bangunan. Itu sebuah kesepakatan, itu sebuah panduan visual yang sudah kita buat dan itu harus dijalankan oleh pemilik brand. Sehingga kemanapun gitu ya, dan ketika kita tengok gitu, oh ini Mega Joan, pasti dari bentuk bangunan dan penempatan logo saja dia memiliki sebuah karakter yang sama, mau di kota manapun. Kemudian warna yang digunakan, ilustrasi yang digunakan itu akan selalu mengacu kepada panduan visual yang sudah kita buat. Nah, ada juga namanya Dika Universe apartemen yang pernah kita bikin, dia ungu gitu ya. Sampai sekarang pun semua warna utamanya yang digunakan dalam elemen Dika Universe itu bahkan sampai masuk ke dalam bentuk bangunan, fasad bangunan ya adalah ungu. Tidak boleh berubah. Nah, ini yang dimaksud dengan visual. Nah, itu tadi dari sisi visual. Next-nya adalah interaksi. Jadi kita sudah punya nama, kita sudah punya cerita, kita sudah punya brand message-nya yang diterjemahkan dalam narasi maupun tagline. Kita sudah punya visual system gitu ya, kita sudah punya logonya juga. Kita sudah punya visual system, logo dan sebagainya. Maka next-nya adalah bagaimana menyampaikan ini kepada konsumen. Harus bisa menginteraksikan semua aset ya, brand aset yang sudah kita punya ini kepada konsumen, yaitu dengan memahami atau menyampaikan melalui touch point. Apa itu touch point? Adalah titik-titik interaksi dari perjalanan atau journey konsumen. Jadi, kita harus paham bahwa konsumen kita, yang kita sebut dengan customer, itu punya karakteristik, punya perilaku, punya yang itu menciptakan karakter dan perilaku ini menciptakan journey. Journey dalam hal apa? Journey dalam hal bagaimana konsumen kita melalui alur dari sebelum membeli sampai setelah membeli atau mengakses brand, produk, jasa, atau bisnis kita. Ya, diawali dengan awareness, menciptakan ketertarikan, kesadaran bahwa oh ini ada brand A. Kemudian journey berikutnya adalah bagaimana kemudian brand A ini mudah ditemukan, berinteraksi. Oh, ketika dia akses internet, lagi buka sosmed, ketemu lagi sama iklannya bisnis ini. Ketika dia jalan kemana, ketemu lagi ini. Ada iklan tentang brand ini. Ketika kita kemana, ketemu lagi sama brand ini. Nah, dan ketika ketemu, itu juga harus dipastikan reputasi kita bagus. Jadi branding nggak ngomong cuma masalah visual tadi gitu ya. Ada narasi dan segala macam. Reputasi. Logikanya, sederhananya adalah ketika kita milih barang di sebuah marketplace. Sebelum kita membeli, kita pasti melihat review. Reviewnya oke nggak? Oh ternyata barangnya oke, harganya oke, reviewnya ini penipuan dan segala macam. Pasti kita nggak jadi beli. Nah itu dalam proses branding juga harus diperhatikan. Reputasi ini harus reputasi positif yang muncul. Oh oke, layanannya oke. Dan akhirnya mengkonversinya dalam pembelian. Mudah diakses untuk dibeli. Oke, reviewnya bagus, mudah ditemukan, awareness-nya terbangun. Tapi ketika kita beli, alurnya bulat, alurnya berbelit. Harus melalui proses A, masuk lagi ke proses B, masuk lagi ke proses C, masuk lagi ke proses D, sampai misalnya 10 proses baru akhirnya bisa di check out. Selesai brand kita. Kenapa? Karena itu tidak memberi pengalaman positif, tidak memudahkan untuk mengkonversi penjualan. Ini namanya sales. Nah, kemudian next-nya adalah pra penjualan. After sales, kalau itu produk yang bisa ada penjualan kedua, ketiga, dan seterusnya setelah dipakai gitu ya.
Kemudian customer service ketika ada keluhan terkait barang dan segala macamnya. Itu juga masih harus diperhatikan, tidak selesai di pembelian. Ini yang disebut dengan customer journey. Dan branding itu teman-teman dari awal sampai akhir. Dan di sini itu ada touch point-nya. Ada poin-poin, ada interaksi-interaksi yang terjadi. Ini yang harus kita petakan. Ini yang harus kita petakan. Jadi kalau misalnya akhirnya kita bisa memetakan pada tahapan awal pemberian, oke, ada namanya public relation, ada namanya display, ada namanya marketing, email gitu ya. Kemudian pada saat pembelian ada namanya e-commerce, web, katalog, salesperson dan segala macamnya. Pada saat pasca pembelian ada customer service dan sebagainya. Nah, di poin-poin itu branding muncul. Di poin-poin itu branding masuk. Tidak hanya secara visual, tapi secara narasi, secara treatment, secara bagaimana memperlakukan konsumen, itu branding. Karena yang dibangun adalah experience positif, sehingga menciptakan persepsi yang positif, bukan gosip yang negatif tadi, teman-teman. Tapi gosip yang positif. Oke. Nah, ini yang harus kita lakukan, teman-teman, dalam melakukan proses branding, begitu. Nah, masih ada ya waktu saya? Kalau masih ada, saya akan tawarkan nih ke teman-teman. Perlu tidak? Di sini saya sebetulnya kalau proses branding tadi sampai dengan interaksi dan nanti harus persisten gitu ya, itu sudah selesai. Itu namanya proses branding. Tapi di sini saya ada materi tentang sedikit sharing tentang kemasan dan bagaimana converting branding tersebut dalam promosi menggunakan Instagram. Kira-kira masih mau mengikuti gitu ya, rekan-rekan sekalian? Atau masih Mas, lanjut. Lanjut, Coach. masih ya, baik, siap. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Atau cukup berhenti yang di tadi juga tidak masalah, kita langsung masuk tanya jawab. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini saya ambil 2 touch point yang paling sering dibutuhkan oleh sebuah bisnis gitu ya. Yang pertama adalah kemasan. Jadi kita harus paham dulu, kemasan itu ada proses, ada fisik, ada produk. Kalau kemasan sebagai produk itu adalah dia wadah, gampangannya gitu. Kalau sebagai proses, dia adalah proses membungkus produk kita untuk bisa sampai kepada konsumen dengan baik dan layak. Nah, dalam proses branding, analoginya, kalau logo itu wajah, begitu ya. Kalau logo itu wajah, packaging itu baju, rekan-rekan. Oke, wajahnya sudah oke, ganteng, cantik dan segala macam. Bajunya belel, gitu. Ya, mungkin ada pameo yang mengatakan jangan menilai seseorang dari penampilannya. Kalau mau jujur, rekan-rekan. Kalau mau jujur. Mau nggak mau pasti akan muncul persepsi pertama melihat dari tampilan seseorang. Benar tidak? Gitu kan? Betul. Nah, jangan beli buku dari covernya. Lah dibungkus semua ya. Kita nggak bisa lihat dalamnya ya. Pasti yang dilihat covernya dulu. Kalau covernya bagus, ada ketertarikan mungkin kita akan membeli. Sama ketika dengan orang lain, ketika tampilan oke, kita akan lebih mudah untuk akan mendekat kepada orang tersebut atau berkenalan dengan orang tersebut lebih dalam. Nah, ini sebetulnya realitas yang terjadi. Ini juga terjadi dalam proses branding. Nah, yang mewakili itu analoginya adalah kemasan. Produk kita oke, tapi kalau kemasannya nggak oke, ada di sebelahnya produk yang nggak terlalu oke, kemasannya oke. Kita pasti akan lebih jauh kemungkinan besarnya memilih yang kemasannya oke, walaupun produknya mungkin tidak enak. Ini yang terjadi, realitas yang terjadi. Nah, oke, karena hal tersebut, maka kemasan menjadi krusial, harus kita pikirkan sebagai salah satu touch point dalam proses branding kita. Nah, jadi yang pertama tadi ketika kita memilih kemasan, kita harus paham fungsinya. Yang pertama adalah kemasan itu wadah. Maka kita harus memikirkan material yang paling sesuai untuk atau sesuai dengan karakter produk kita. Jangan sampai produk basah, materialnya kertas. Nggak masuk, gitu kan. Misalkan kita bikin coklat, kemudian dengan pertimbangan budget, udahlah dibungkus kertas. Ketika kena panas, selesai. Kan gitu. Coklat, dia titik lelehnya rendah, aluminium foil.
pasti meleleh. Tetapi ketika dalam posisi aluminium foil, dia tidak akan meluber keluar, bentuknya bisa tetap dipertahankan. Nah, ini faktor-faktor yang pertama yang harus dipikirkan ketika kita menciptakan sebuah kemasan. Karakteristik dari wadah bertujuan untuk menyelamatkan atau melindungi produk itu dulu, terlebih dulu, gitu ya. Produk bentuk atau karakter apa yang paling sesuai? Produk sambal, dia biasanya toples kecil, kaca kah, plastik kah, bermasalahkah kalau plastik tersebut kena panas, gitu ya, dalam pengiriman dia kena panas, adakah zat tertentu yang akhirnya mencampur kepada produk utama di dalamnya, atau lebih aman yang berbahan kaca. Nah, seperti itu harus benar-benar dipertimbangkan. Berikutnya, kalau sudah bikin kemasan, harus ada nilai yang naik. Kalau sudah bikin kemasan, ternyata pendapatan kita segitu-segitu saja, berarti ada yang salah dengan kemasan yang kita bikin. Logika sederhananya seperti ini. Ini ibu-ibu yang paling paham. Kalau kita beli ubi kayu, bahasa Jawanya pohung, ubi kayu, 1 kilo, itu mungkin 5.000, aku nggak tahu harganya. Mungkin anggap saja 5.000 begitu ya, 1 kilo di pasar. Gitu. Nah, setelah itu kita jadikan keripik ubi, kemudian dijual di gerobak gitu loh. Nggak pakai merek gitu, yang dijual di gerobak. Jadi berapa ya belinya satu kresek? 10.000 mungkin, gitu kan ya? 10.000. Tapi kan itu nggak sampai 1 kilo. Nah, berarti di sini ada isi yang turun, harga naik. Oke ya, ada isi yang turun, harga naik. Lalu kita melakukan pengemasan nih. Dikemas di plastik, paling sederhana dikemas di plastik, lalu dikasih stiker label. Pasti isinya nggak sebanyak kita beli satu kresek tadi kan. Isinya lebih sedikit lagi kan. Gitu. Tapi harganya bisa lebih naik. Mungkin walaupun harganya misalkan tetap atau naik sedikit 12.000. Tapi isinya sudah sedikit nih. Oke, ada peningkatan margin di situ. Lalu kita bikin kemasan yang jauh lebih proper gitu ya, dicetak dan segala macam. Berapa isinya kalau beli ke beberapa swalayan di luar sana? Kan sekitar 10 sampai 15.000 misalkan begitu ya. Itu kan isinya angin. Isinya cuma 50-70 gram. Isinya angin. Gitu. Nah, dari value dari besaran isi dia berkurang tapi harga naik. Ini aspek yang harus didapat, ya. Ini aspek yang harus didapat ketika kita membuat sebuah kemasan. Jangan sampai kemasannya dibagusin, nggak ada dampak apa-apa. Berarti ini ada sesuatu yang salah, teman-teman. Kemasan diciptakan itu meningkatkan value. Value apa? Nilai jual. Marginnya jadi lebih banyak dengan mengurangi isi. Gitu. Ya kan? Nah, ini yang jadi dulu. Tapi saya ingin memberikan yang banyak. Ya, tapi kalau harganya nggak dinaikkan, ya percuma. Bisa-bisa rugi. Karena memproduksi kemasan itu sebuah investasi kan gitu ya. Dan itu butuh biaya juga. Nah, ini yang harus dipahami oleh rekan-rekan. Oke. Next. Yang ketiga, kemasan itu silent marketer. Sales kita. Kenapa? Ketika kita sudah mendistribusikan produk tersebut kepada swalayan atau toko, kan kita nggak mungkin ngikutin produk itu terus gitu kan ya. Kita nggak bisa nawarin, ini produk saya, kalau kita ada di sebelah produk kita, oh, ini produk saya lebih bagus dari produk orang lain yang di sebelah ini, dari produk yang di kanan ini, dari produk yang ada kita. Tapi kalau sudah masuk ke swalayan gede, ke toko lah, nggak usah swalayan gede, ke toko, produk kita itu akan ditaruh berjajar secara langsung dengan produk lain, brand lain yang sejenis kita. Ya kan? Brand lain yang sejenis kita. Dan kita nggak ada di sana untuk membela produk kita atau menawarkan produk kita. Maka satu-satunya yang menjadi kekuatan untuk memasarkan dirinya sendiri adalah kemasan dari produk tersebut. Banyak terjadi kondisi seperti ini rekan-rekan. Dari rumah saya udah mikir, oke, saya akan beli produk A, brand A. Oh ya, masuk ke swalayan nih, masuk ke sebuah rak yang memang kategori produk tersebut. Brand A yang saya inginkan ini di sebelahnya ada brand B, gitu ya. Dan ternyata brand B ini secara packaging jauh lebih oke gitu.
Dari rumah sudah mikir mau beli brand A. Dari situ bisa berubah. Hanya karena kemasan. Nah, maka ketika membuat kemasan ini, tetap proses melihat kemasan milik pesaing utama kita, itu juga harus tetap dilakukan. Supaya kita benar-benar bisa bersaing. Dia sales kita gitu loh. Di pasar sana dia sales kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke. Gitu ya rekan-rekan. Nah, ini dari kemasan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mendesain atau membuat sebuah kemasan atau berinvestasi pada produksi kemasan. Nah, ini beberapa contoh bagaimana kemasan itu harus didesain gitu ya. Ada beberapa proyek yang kami lakukan juga meredesain kemasan-kemasan tersebut gitu. Ya. Produk terbaru yang pernah proyek terbaru yang cepat kita lakukan. Oke. Nah, kemudian touch point kedua yang paling sering dipakai saat ini adalah Instagram. Instagram itu paling populer sekarang gitu. Kenapa? Logika sederhana aja. Semua punya smartphone. Yang sehari dilihat smartphone-nya di bawah 3 jam itu sudah jarang. Rata-rata di atas 3 jam semua. Dan salah satu aplikasi yang paling sering dibuka adalah Instagram. Entah stalking mantan dan segala macamnya, tapi yang pasti di situ sekarang menjadi sebuah kanal bagi pemasaran digital. Maka ini saya anggap sebagai salah satu touch point yang paling penting untuk diperhatikan. Yang pertama, ketika bikin postingan Instagram untuk bisnis kita, gitu ya, harus dibuat simple. Fokus satu image, fokus pesannya apa, gitu kan? Image-nya apa? Oh, saya jual ini, itu tadi. Misalnya tagline tadi ya, masih ingat di cara membuat headline tadi, sepatu kerja, gambar sepatu untuk pria karir. Gambar seseorang yang memfigurkan seseorang yang sukses. Selesai. Nggak usah ditambahi kembangan macam-macam dan segala macamnya. Sehingga message-nya nggak fokus. Nah, ini yang pertama, simple. Yang kedua, dalam satu kanal, oh ya, satu lagi sebelum ke sini. Pisahkan Instagram bisnis dengan Instagram pribadi. Ya, pisahkan. Kenapa? Bingung nanti orang. Jualan arisan. Jualan arisan. Kan bingung yang lihat akhirnya gitu. Nah, postingannya. Nah, jadi kalau itu Instagram bisnis, fokus kepada bisnis kita, produk kita, brand kita. Cuma di dalamnya yang jangan isinya semua jualan. Tadi kan kita punya narasi yang kita ciptakan, kita punya cerita. Cerita tersebut diterjemahkan dengan beragam jenis posting di dalam Instagram. Gampangannya gini loh teman-teman. Kalau kita ketemu orang, setiap kali ketemu langsung ditawari jualan. Kan yo males tuh lama-lama. Hari ini ketemu, aku punya produk ini loh, beliin yo. Besok ketemu, aku punya produk ini loh, beliin yo. Hari berikutnya lagi ketemu sama. Yo males lama-lama ketemu orang itu kan gitu. Tapi kalau ketemu pertama, oke memang jualan. Yang kedua mungkin kayak cerita, gimana? Tanya kabar dulu. Anakmu piye dan segala macamnya. Setelah itu baru kayaknya anakmu itu suka lo produkku. Nah, gak ujuk-ujuk, gak langsung, gak direct jualan semua. Jadi itu juga harus diterjemahkan di dalam susunan konten di dalam Instagram channel kita, dalam Instagram bisnis kita. Gitu. Jangan isinya cuma jualan. Yo diajak main, diedukasi, apa sih value-nya lebih, diceritani gitu ya, dalam bentuk postingan-postingan yang beragam. Nah, lalu jangan terlalu bernafsu memasukkan satu informasi yang banyak hanya dalam satu posting. Nah, di Instagram tuh ada namanya karusel, gitu kan? Ada namanya karusel, dia bisa dibuat slide. Nah, kalau informasi terlalu banyak dipecah aja, jangan terlalu terobsesi satu postingan isinya banyak, begitu ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan ketika kita membuat konten Instagram. Dan konsisten. Tema dan gayanya konsisten, rekan-rekan. Jadi ya tadi itu kita kan punya visual asset gitu ya. Warna sudah kita tentukan, layoutnya gimana, gambar-gambar yang harus muncul seperti apa, dan itu diterjemahkan kepada konten-konten yang sifatnya visual.
Disesuaikan dengan target audience tadi catatannya. Jadi kalau merah, kuning, ya merah, kuning, putih, semua. Boleh nggak, Pak, ketika puasa begini, saya pakai hijau tiba-tiba? Boleh, tapi merah dan kuningnya jangan ditinggal. Nah, kayak gitu ya. Gaya layoutnya jangan berubah. Gaya-gaya gambarnya jangan berubah. Nah, ini konsisten dalam tema dan gaya. Itu juga harus dilakukan di kanal Instagram kita. Oke. Nah, yang lebih penting dari semua itu rekan-rekan, mulai dari nama tadi, kemudian kita menciptakan story, narasi ya sebutannya, kemudian menciptakan visual system gitu, mulai dari logo, warna dan sebagainya. Lalu bagaimana kita menyampaikannya melalui touch point. Yang paling penting dalam sebuah proses branding adalah persisten. Persistennya apa? Gigih, sustain, terus-menerus. Gitu ya. Komitmennya ada. Nggak sebulan sampai selesai. 2 bulan capek selesai. Branding itu investasi jangka panjang. Kenapa? Karena yang kita ciptakan tidak hanya mengenerate atau menciptakan penjualan, tetapi persepsi positif dari brand di benak konsumen. Kalau mau orang percaya kepada kita, bisakah kita lakukan hanya dalam 1-2 hari? Tidak. Gampangannya gitu. Mau membuat teman-teman kita percaya kepada kita, itu butuh waktu, butuh pembuktian. Hal yang sama terjadi pada proses branding. Butuh waktu, butuh pembuktian. Nah, ini yang harus dilakukan oleh rekan-rekan. Ini sharing saya terkait branding. Mohon maaf kalau agak panjang. Ini sudah yang paling bisa saya sederhanakan dari sebuah kompleksitas proses branding. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan dan kita bisa mulai masuk ke sesi tanya jawab. Saya mungkin bisa dibantu. Ini saya sesi tanya jawab ini langsung dibuka atau bisa dibantu mungkin oleh host gitu ya. Dipilihkan beberapa pertanyaan karena tadi banyak banget pertanyaannya di kolom chat. Jadi mungkin saya dibantu memilihkan, sementara mungkin bisa dari audiens secara langsung yang bertanya. Gitu. Oke, saya persilahkan kalau di screen saya yang muncul paling kiri atas itu adalah Mas Edi. Bentar, Mas Edi siapa ini? Mas Edi dari Kandang Emperor. Ya. Monggo Mas, silakan. Masih di mute itu? Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Ardiansyah. Saya panggil Mas, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Saya biasa dipanggil Sasa, Mas. Mas Sasa. Sasha. Gitu. Ya. Oh, siap. Sam Sasha karena dari Malang. Siap. Oke, Silakan. Dulu sebelumnya saya Edi dari Kandang Emperor. Saya peternak ayam hias ekor lidi, Mas. Siap. Jadi materi yang Mas Sasa sampaikan ini memang ngena banget. Memang secara nggak sadar sudah saya kerjakan sebelum saya membuat Kandang Emperor ini sendiri. Jadi Kandang Emperor itu memang saya buat sekitar 1 tahun yang lalu, Mas, bersama teman-teman. Oke. Itu untuk mengurangi sabung ayam. Karena ayamnya jenis Bangkok, tapi yang kita buat adalah ayam hias ekor lidi. Jadi untuk mengurangi aktivitas perjudian dan sabung dan lain-lain. Nah, sebelum kita membuat Kandang Emperor, memang saya pelajari dulu, mulai dari pasarnya, mulai dari segala hal saya pelajari. Kemudian menentukan nama, logo, narasi, sampai kita punya tagline, ora ternak, ora kepenak. Nah, itu tagline kita, Mas. Sehingga itu mudah diingat oleh para penghobi atau pecinta ekor lidi. Dan alhamdulillah branding yang kita buat memang sudah berjalan gitu, Mas Sasha. Sudah berjalan dan Kandang Emperor sendiri untuk di kalangan komunitas memang sudah cukup dikenal. Nah, pertanyaan saya, Mas Sasha, karena di sini memang masih segmented ya untuk penghobi ayam ekor lidi ini, sementara kita masih di grup-grup Facebook. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita membranding, karena saya tahu pecinta ayam Bangkok itu masih sangat banyak, masih sangat luas.
tapi rata-rata atau cenderung memang ke aduan. Gimana cara kita membranding ke penghobi ayam aduan supaya kandang Emperor ini juga bisa dikenal tidak hanya di komunitas aja atau yang suka ayam ekor lidi aja. Itu Mas Sasha. Siap. Ya, ini pertanyaannya menarik. Jadi yang pertama, berarti kan sebetulnya bagaimana menjangkau konsumen potensial sudah dilakukan dan sudah memperlihatkan hasil, gitu ya, melalui komunitas-komunitas. Nah, ketika kita ingin, jadi gini, tadi di awal jenengan menyampaikan bahwa kita sebenarnya ingin menekan perjudian yang terjadi, begitu ya. Nah, tapi saya juga melihat itu sebetulnya konsumen yang potensial, kan gitu. Jadi ke situ kan gitu ya. Nah, ini agak menarik, agak menarik karena kalau dijual ke sana sebetulnya bisa, tetapi akhirnya mungkin juga akan dibuat aduan lagi kan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali kepada panjenengan. Bermasalahkah gitu ya kalau itu kemudian dibeli dan kemudian digunakan sebagai ayam aduan gitu. Nah, karena kalau bisnis kan sebetulnya masalahnya gimana? Ini bertentangan dengan keinginan jenengan gitu kan. Nah, karena kalau kita ngomong bisnis sebetulnya selesai selama sudah dibeli kan gitu ya. Selama pembelinya sudah semakin banyak ya sudah selesai. Tapi kalau kita pembelinya itu penghobi, mungkin kita secara moral lebih tenang karena itu nggak akan dibuat aduan kan gitu. Tapi kalau yang beli yang hobi aduan itu akhirnya dijadikan buat aduan. Nah, maka di sini sebetulnya pendekatannya hampir sama dengan bagaimana Mas Edi menjual kepada penghobi. Hanya kan nanti afternya mau dipakai apa kan gitu ya. Nah, bisa jadi kita akhirnya menambahkan dalam campaign kita bagaimana sebetulnya bahwa ayam ini, jangan ngomong bahwa ayam ini ngadu ayam itu dosa. Nggak kebeli. Gitu. Nggak kebeli kalau itu yang kita angkat gitu. Tetapi bagaimana sebetulnya ada fungsi lain dari ayam ini selain digunakan untuk aduan. Jadi kalau di SWOT, analisa kekuatan, kelemahan, opportunities, dan ancaman, begitu ya. Dijadikan aduan itu kan ancaman. Gitu. Nah, kita melihat opportunities-nya yang lain, bahwa sebetulnya kalau mau, sebetulnya kan faktornya kalau kita tarik adalah ekonomi, bahwa dari aduan bisa dapat duit kan gitu ya. Nah, bahwa dengan membeli ayam ini dan tidak diadu, bisa lo jadi duit. Edukasi itu yang kita sampaikan di dalam kampanye. Ya apa ndadekno duwe elek iki ayam nggak diadu. Oh ada. Kalau bunga komunitas ini di sini ada jual beli ayam yang dinikmati, dilihat saja misalkan gitu. Dan nilai ekonominya jauh lebih besar. Nah, memberikan alternatif begitu ya. Memberikan alternatif. Nah, kemudian kalau jual ya jual aja. Selesai di bisnis, di proses bisnis kan selesai gitu. Cash flow masuk. Jadi selesai. Kita lebih fokus ke narasinya gitu ya Mas ya. Betul. Narasi yang kita bangun untuk merubah mindset berarti ya. Nah, ini kan sedikit social campaign kan begitu ya. Sedikit social campaign karena ada tujuan mulia di baliknya adalah bagaimana kita menekan perjudian. Nah, harus ditarik dulu, dicari dulu masalah utamanya apa. Motifnya apa? Apakah benar-benar hanya hobi, suka ngelihat ayam berkelahi atau memang ada motif ekonomi? Nah, kalau ketemu itu ya, motif utamanya, kita berikan solusi. Solusi ya, bukan menghakimi. Ya, bahasanya bukan menghakimi tapi memberikan solusi. Bisa jadi solusinya adalah padanan solusi. Ada perbandingan, ya, aduan untuk esak mene, gurung lek diubrek polisi, gitu kan, ya ada kena dan segala macam, 3 bulan dan segala macam di dalam. Nah, ini loh bisa dapat duit dari ini loh, menseriusi dengan pola yang seperti ini. Begitu ya. Nah, itu jadi sebagai padanan alternatif. Itu dalam campaign mungkin bisa dimasukkan. Itu untuk menjangkau yang itu tadi, sekaligus ada social campaign untuk mengubah perilaku. Namanya social engineering. Nah, oke. Begitu Mas Edi. Siap, makasih Mas Sasha. J, siap. J, berikutnya Sehati, Mas Ferry. Namanya sama-sama saya pilih dulu. Mas Ferry Ardiansyah. Ya, silakan Mas. Monggo.
Oke, baik. Selamat siang, Pak. Terima Selamat kasih banyak siang. atas Iya. kesempatannya. Ya, nama kita sama ya, Pak ya. Sebelumnya Iya. terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana sih Pak cara menganalisa atau menentukan suatu produk yang harus di-rebranding terlebih dahulu dalam waktu temponya yang tertentu. Kemudian apakah harus rugi dulu baru rebranding atau harus melihat nilai jual produk turun di pasaran? Terima kasih. Oke, baik. Ya, kita luruskan dulu. Jangan sampai rugi baru rebranding, Mas, gitu ya. Jadi gini, rebranding itu bukan proses untuk mengatasi kerugian. Ya, bisa jadi salah satu cara, tetapi bukan itu. Jadi rebranding ini adalah kita lakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar. Gitu ya. Ya, dengan perkembangan pasar. Jadi misalkan seperti ini. Beberapa produk yang sudah bertahan melewati beberapa dekade. Jadi turun-temurun gitu ya. Turun-temurun. Saya punya klien keripik tempe. Keripik tempe ini dia sudah generasi ketiga saat ini. Sudah generasi ketiga. Nah, biasanya yang terjadi pada produk-produk seperti ini adalah dia butuh untuk menyesuaikan diri agar diterima oleh konsumen baru. Ini mohon maaf sebelumnya ya, mohon maaf. Kalau dia bertahan pada konsumen generasi pertama, berarti kan kakek neneknya gitu ya. Ini konsumen nggak akan tambah banyak loh ya. Jumlahnya nggak akan tambah banyak. Jumlahnya akan semakin sedikit, kan begitu. Kalau sudah habis, bagaimana produk bisa bertahan? Maka produk kan harus juga tetap bisa, brand harus tetap bisa diterima oleh konsumen baru. Nah, sementara brand ini kan adalah brand yang disesuaikan dengan konsumen lama yang saat ini sedang berjalan, begitu ya. Nah, disinilah akhirnya rebranding harus dilakukan. Rebranding ini bagaimana tetap bisa menyampaikan potensi bahwa kekuatan bahwa saya sudah bertahan dari 2 generasi, gitu ya, dan harus bisa diterima oleh generasi yang baru. Maka di sini harus dilakukan sebuah rebranding tetap dengan mengunggulkan potensi tadi, kekuatan tadi kepada gaya, style, karakter dari konsumen barunya. Nah, ini perlu kita lakukan rebranding. Oke ya. Jadi nggak harus nunggu rugi, Mas. Nggak harus nunggu rugi. Jadi melihat kondisi pasar. Jangan sampai nunggu rugi ya. Jadi kita lihat kondisi pasarnya. Kalau memang pasar menuntut kita ada perubahan, ada penyesuaian, kita lakukan rebranding. Nah, targetnya apa? Rebranding yang dilakukan adalah memperluas pangsa pasar. Memperluas pangsa pasar. Ketika misalkan merger, itu juga harus ada rebranding. Merger dengan sesuatu, gitu kan, itu ada rebranding. Gojek dengan Tokopedia kan akhirnya memunculkan GoTo. Nah, itu kan juga sebuah pengembangan brand dari brand Gojek dan brand Tokopedia. Akhirnya muncul GoTo. Nah, itu mungkin masukan saya, Mas. Jadi, kapan melakukan rebranding? Ketika kita butuh menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Gitu. Tapi jangan sering-sering. Tiap bulan rebranding, ya bingung konsumennya kan gitu. Ya. Baik, begitu Mas Ferry. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang saya mungkin memberi kesempatan kepada yang ibu-ibu. Bu Feby dari Brumi mungkin. Monggo, silakan Ibu. Halo, Coach Ardiansah. Siap. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya mengenai, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu Brumi. Brumi merupakan suatu inovasi mie instan sebagai inovasi healthy fast food yang terbuat dari ikan tombro dan juga rempah-rempah pilihan dan juga sayuran. Seperti itu. Nah, Coach, jadi seperti ini. Produk kami ini sudah berjalan kurang lebih dari akhir tahun 2019. Akan tetapi masih telat pada branding sosial media, Coach, seperti itu. Jadi saya kira konsumen di sosial media itu banyak yang masih belum familiar terhadap Brumi. Dan kami juga memulai membuat sosial media Instagram yang baru dikarenakan Instagram yang lama itu terdapat masalah atau disable seperti itu, Coach. Nah, saya di sini ingin bertanya saja sih, Coach, bagaimana cara membentuk personal branding yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya seperti itu, Coach.
untuk produk kami Bromi seperti itu Coach. Dan untuk masalah rebranding yang tadi Coach jelaskan itu, saya minta saran sih Coach, apa sebaiknya Bromi ini mengganti kemasan, rebranding dengan cara mengganti kemasan, soalnya dikarenakan apa Coach ya? Mungkin sudah lama ya Coach, mungkin kita butuh regenerasi baru gitu untuk produk kami dengan cara mengganti kemasan. Seperti itu sih Coach. Terima kasih. Baik. Ya, ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang ingin saya sampaikan. Jadi konsumennya siapa? Sasaran konsumennya siapa? Ini anak muda kah atau keluarga atau ibu-ibu atau gimana? Mbak Feby. Oke, untuk sebagian besar konsumen kami itu terdapat pada remaja mahasiswa, lalu pelajar SMA, SMP. Dan sisanya itu terletak pada masyarakat umum dan juga pada anak-anak. Nah, yang paling minim ini adalah anak-anak Coach, seperti itu. Soalnya harga kita target juga Rp6.000 dan itu saya kira lebih cenderung ke remaja seperti itu Coach. Ini mie instan ya berarti ya. Oke, benar. Jadi boleh saya bilang mungkin bukan kompetitor, kalau kita sebut kompetitor terlalu besar, tapi benchmarkingnya seperti mie instan yang beredar di pasaran begitu ya. Yang kayak untuk bilang dulu pasar malam seperti itu Coach. Gimana? Mohon maaf. Kira pasar malam. Ya, jadi saingan yang paling atau istilahnya role modelnya itu yang diambil siapa? Produk-produk seperti Indomie kah? Seperti Lemonilo, Coach. Lemonilo ya. Oke, baik. Ya, jadi pertama apapun kanalnya, apapun medianya, begitu. Mau menggunakan Instagram, Facebook, YouTube dan segala macamnya, kita harus tahu dulu konsumennya. Kita harus tahu dulu konsumennya sehingga ketika kita kalau kita pakai organik, istilahnya organik ya, pendekatan organik itu, maka ketika kita menyampaikan value, nilai dari produk kita, brand kita kepada konsumen itu dengan cara yang benar, dengan cara yang pas. Kalau memang remaja berarti gaya-gayanya ya harus dengan remaja SMP, SMA itu, gitu kan? Ya bahasanya nggak boleh terlalu formal, bahasanya harus dengan bahasa keseharian mereka, pendekatan visualnya juga harus melihat apa yang mereka sukai, gitu kan? Kalau mereka, dan kalau bisa risetnya sampai kalau mereka beli sebuah produk mie instan, gampangnya gitu ya, itu mereka ngelihat apanya sih, gitu kan? Nah, apakah kemasannya, ataukah varian rasanya, ataukah harganya? Nah ini harus jelas. Sehingga pendekatan yang kita lakukan itu pas, benar, secara organik. Gitu ya. Secara paid, gitu ya, berbayar, tidak organik, kan biasanya kita kalau menggunakan kanal digital itu ada namanya iklan, gitu ya, ada namanya endorsement. Gitu. Kita pakai endorse seseorang, gitu, endorse influencer dan segala macamnya. Nah, dengan memahami konsumen kita, harus jelas umurnya. Oh, enggak apa-apa, ini anak kecil juga bisa makan. Iya, tahu anak kecil sampai orang tua juga bisa makan. Tapi konsumen yang bisa membeli, ya catatannya, bisa membeli, bukan bisa makan. Oke, kalau bisa makan mulai tua sampai muda, sampai anak bayi mungkin bisa makan. Tapi yang bisa membeli, maka itu yang ditarget di dalam penentuan target iklan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, influencer. Enggak sekedar melihat, oh dia terkenal ya, followersnya sampai 100.000 sampai sekian juta, gitu kan? Kan itu tambah mahal tuh ya. Udah aku pakai ini pasti produkku akan banyak terkenal. Belum tentu. Nah, apa yang harus dihitung dari influencer adalah kalau kita mau endorse ke salah satu influencers, itu dilihat followersnya itu konsumen kita bukan. Nah, itu makanya kita harus tahu konsumen kita siapa. Range-nya 5 tahun, Mbak Feby. Kalau nge-target konsumen umur berapa sampai berapa itu range-nya 5 tahun. Nggak boleh anak-anak sampai orang tua, kegedean. Kita nggak bisa menentukan treatment-nya yang pas nanti, gitu ya. 5 tahun saja. Nah, apakah konsumen yang umurnya 5 tahun dengan karakter yang kita pilih ini merupakan follower utama dari influencer itu? Kalau bukan, walaupun dia jutaan, nggak akan masuk. Percuma kita bayar.
Nah, saya lebih sering sekarang ini menggunakan KOL atau influencer itu yang mikro. Mikro itu yang nggak terkenal banget gitu. Jadi mikro itu harganya masih lebih terjangkau, tetapi kita menganalisa karakter dari followersnya. Bahwa yang saya beli adalah karakter followersnya sesuai dengan konsumen saya. Karena kalau enggak percuma. Muncul di situ pun 1 minggu lebih, 1 bulan, ya uang bukan konsumennya kok yang nggak akan beli. Ya, itu yang harus diperhatikan. Sehingga itu dan proses-proses interaksi secara organik tadi memanage konten, sering menjawab komen, kemudian ngomen di konten orang lain, bukan jualan di konten orang lain loh ya, ngomen gitu kan. Kemudian segala macam, mikro influencer, kalau punya biaya juga beriklan itu akan meningkatkan followers. Yang followers ini kolam kan, followers ini adalah kumpulan dari konsumen potensial kita. Nah, ini yang harus diperbanyak kalau di kanal digital, gitu ya. Nah, terutama sosial media. Itu yang pertama. Yang kedua terkait kemasan. Nah, kemasan sekali lagi tadi kita harus tahu konsumen kita sekarang ketika melihat kemasan milik pesaing kita, begitu ya. Itu seperti apa? Nah, mana yang dia suka? Apa yang dia suka dari itu? Dan itu harus ada di kita. Begitu ya. Kalau tadi Lemonilo, saya kurang tahu apakah Brumi kemasannya sudah seperti itu. Menggunakan tidak perlu visual. Jadi bahan yang samakah kemasannya? Bentuknya samakah kemasannya? Belum bicara visualnya ya. Sudah samakah dengan Lemonilo? Iya, Coach. Untuk kemasan kami sendiri itu saya kira lebih baik daripada Lemonilo. Karena kenapa? Karena kita menggunakan bahan yang terbilang organik. Organiknya di sini tuh kami menggunakan karton box. Jadi untuk Lemonilo sendiri kan mereka itu menggunakan plastik ya, Coach. Kemasannya belum ramah lingkungan. Sedangkan kami itu box yang bisa terurai, gampang terurai seperti itu, Coach. Dengan ya, apa ya? Paham. Iya, itu kayak bakmi mewah ya berarti. Ya, kayak bakmi mewah semacam ya. itu. Apakah tampilan visualnya sudah sebagus bakmi mewah? Saya kira juga sudah minimalis dan modern kalau punya kami itu, Coach. Cuman kurang pada apa ya? Kurang menunjukkan ciri khas kalau ya. saya. Jadi begini, satu, kita boleh mengatakan itu organik, gitu ya. Gitu boleh mengatakan kemasan mudah terurai. Tetapi kalau itu tidak muncul di narasi yang kita sampaikan percuma. Bahkan bisa jadi orang melihatnya, wah gak bondo ini karena rata-rata coklat kan ya kemasan itu ya kan. Secara visual agak susah kan diolah gitu ya untuk bisa bersaing dengan kemasannya bakmi mewah ataupun Lemonilo gitu. Nah, karena kalau kemasan salah satu yang penting adalah visual. Oke. Itu butuh satu upaya lagi untuk mengedukasi konsumen bahwa kami ini kenapa sih pakai kemasan kayak gini? Karena kemasan ini mudah terurai. Kita nggak ingin nambahin polusi. Itu ada upaya lagi. Apakah konsumen kita yang anak-anak remaja tadi, gitu ya, mau bersusah payah berpikir ke arah sana? Nah, ini yang perlu dijawab, begitu ya. Ini yang perlu dijawab. Apakah justru menggunakan kemasan plastik, misalkan begitu, kemasan plastik, justru lebih menarik buat mereka karena itu menggambarkan kepraktisan dan mungkin secara visual bisa lebih bagus gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaannya banyak karena saya juga belum memegang kemasannya ya. Jadi kalau saya analisa kemasan biasanya harus pegang kemasannya, kita bisa head to head dengan benchmarking dengan punya kompetitor itu akan bisa lebih jelas gitu. Tapi itu pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kan kita jual pada konsumen. Yang dijual pada konsumen harus bisa menjawab kebutuhan, kesukaan dari konsumen. Bukan memaksakan persepsi kita kepada konsumen. Gitu ya. Kita punya misi dan segala macam boleh. Tapi tetap harus bisa menerjemahkannya itu supaya bisa diterima oleh konsumen. Nah, apakah sekarang isu lingkungan itu menarik menjadi bahasan utama oleh konsumen kita yang remaja SMP, SMA itu? Kan juga belum tentu, begitu ya. Nah, hal-hal tersebut harus dipertimbangkan. Apakah sekarang kalau nggak pakai kardus nggak bisa menjadi kemasan organik? Saya sedang mensupervisi bersama Kementerian Pendidikan dan Kemendikbud Dikti gitu ya, sebuah riset
di mana mereka menggunakan nata de coco sebagai pengganti kemasan plastik. Dan itu terurai. Memang belum selesai risetnya. Tapi itu sudah hampir 80%. Jadi kita bisa bikin pouch, bisa bikin kemasan kayak mie itu, tetapi bahannya adalah nata de coco. Nah, hal-hal seperti itu mungkin harus akhirnya kalau memang menjadi misi perusahaan, menjadi effort lebih untuk mencari hal-hal yang seperti itu. Ada beberapa kemasan plastik bisa terurai, itu sudah ada risetnya. Begitu. Nah, supaya apa? Supaya bisa head to head sama kompetitornya tadi loh. Lebih memberatkan kepada organiknya tadi, gitu ya. Kemasan eco-friendly kemasan tadi. Oke, secara misi visi itu keren banget. Tapi kalau itu membuat kita kalah bersaing di sisi bisnis, berarti harus ada treatment yang dilakukan. Kalau itu memang menjadi value lebih yang ingin munculkan dalam setiap campaign. Munculkan dalam setiap campaign bahwa salah satu kelebihan kita selain rasa, gitu ya, bahwa kita tidak menggunakan bahan kimia dan segala macam, di kemasan kita juga nggak menggunakan bahan kimia loh. Nah, kayak gitu loh. Jadi itu harus muncul sebagai sesuatu yang dijual. Dengan bahasa seperti apa? Bahasa yang bisa diterima konsumen kita. Konsumen kita siapa? Anak SMP, SMA. Nah, itu pola berpikirnya seperti itu. Begitu mungkin Mbak Feby? Ya. Oh iya. Terima kasih Coach. Jadi saya dapat ilmu banyak dan juga tim saya. Dan juga yang saya pikirkan dari tadi itu seperti ini Coach. Misalnya kan saya berbicara lain ya, ada produk kosmetik atau apapun itu yang sekarang berlomba-lomba mencari influencer atau brand ambassador dari Korea. Nah, mungkin kebanyakan dari followers mereka itu adalah penggemar Korea seperti itu ya, Coach. Ya. Nah, terima kasih banyak Coach atas ilmunya. Sangat Siap. Terima kasih. Baik. Saya ke chat ya. Atau saya sudah dipilihkan belum tadi ya? Ada pertanyaan yang perlu saya jawab dari chat? Sudah Pak. Ini aku bacain ya pertanyaan. Siap, boleh. Gantian ya sebentar ya. Oke, silakan Mbak. Oke, ini dari Anari Coach untuk pertanyaannya, apakah dalam sebuah branding itu harus sesuai dengan merek dagangnya atau boleh buat nama yang khusus brandingnya aja? Terima kasih. Oke, baik. Nah, kalau nggak sesuai dengan merek dagangnya, ngapain kita ngurus merek dagang? Itu jawabannya sebetulnya gitu ya. Jadi gini. Saya punya brand lain. Selain studio saya juga berbisnis produk kreatif. Saya bikin di ranah fashion namanya Pakai Pola. Pakai Pola ini secara merek dagang terdaftarkannya adalah Pakai Pola Nusantara. Karena didaftarkan dengan nama Pakai Pola saja tidak bisa dihaki. Yang bisa dihaki adalah Pakai Pola Nusantara. Tapi secara brand yang dikuatkan pada saat kita penjualan itu adalah Pakai Pola. Nusantaranya nggak muncul. Jadi muka Nusantara kita pakai kalau untuk urusan resmi perusahaan, gitu, Pakai Pola Nusantara. Gitu. Tetapi kalau untuk urusan brand kita tetap Pakai Pola. Tapi yang perlu diingat di sini adalah ini nggak beda, hanya mengambil sebagian. Paham ya? Jadi secara haki saya Pakai Pola Nusantara, tetapi secara jualannya Pakai Pola. Lebih gampang, memudahkan orang mengingatnya daripada harus mengingat Pakai Pola Nusantara, kepanjangan. Pakai Pola saja. Jadi dikenalnya di luar adalah Pakai Pola. Nah, kalau kita sudah punya merek dagang dan kemudian tidak kita kuatkan, ya kan ya eman gitu. Kan sayang. Ngapain kita susah-susah ngurus merek dagang kemudian tidak kita pakai? Nah, kita menguatkan brand yang mungkin menurut saya belum tentu ini legal. Apa kerugiannya? Suatu saat ini kena somasi, kena tuntutan dari sebuah yang punya nama ini secara legal, gitu ya. Selesai kita. Selesai. Nah, merek dagang ini berarti kan kalau sudah menjadi merek dagang, ini sudah legal. Ya kita pakai ini saja. Yang sudah legal, yang jelas tidak bisa disomasi orang lain. Kerugiannya besar loh. Saya punya seorang teman di Bandung, produk fashion juga. Sudah jalan, sudah punya gerai sekian banyak, gitu ya. Bahkan di luar kota selain Bandung, tiba-tiba muncul tuntutan untuk tidak memakai nama itu dari sebuah merek internasional di mana di suratnya ditandatangani 10 lawyer internasional. Mau dilawan kayak apa?
Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena yang mensomasi punya legalnya, lebih kuat dia. Nah kalau kok sudah sebesar itu, nuwun sewu ya, ngerubah nama baru, itu budgetnya gila-gilaan, Bro. Ya kan? Sekedar merubah label di produknya aja, jutaan produk loh yang harus ditarik, di label ulang. Belum lagi kita mengedukasi ulang bahwa ini nama dari produk yang A dulu itu loh ya. Itu budget lagi. Jadi kalau kita sudah punya merek dagang yang sudah legal, ya itu aja dipakai. Dikuatkan. Begitu rekan-rekan. Ya. Begitu jawaban saya. Ada lagi, Mbak? Masih ada, Pak. Ini Oke. pertanyaannya, dalam branding sebaiknya apa yang harus lebih ditonjolkan agar menarik konsumen melihat brand kami? Mungkin bisa dikasih tips and trick-nya. Terima kasih. Dari Megot Lamongan. Oke. Jadi apa yang harus ditonjolkan? Sharing saya hari ini tadi, formulasi sederhana mulai dari nama, narasi, visual, dan interaksi. Ini nggak bisa dipisah. Oke. Nama, narasi, visual, dan interaksi ini adalah satu kesatuan dari yang namanya branding. Nama dulu kah? Kita punya nama, oke, sudah bagus. Kemudian tidak kita urus, tidak kita terjemahkan dengan visual yang oke, ya nggak akan nyampe ke konsumen. Gitu kan? Kita punya nama dan cerita yang oke, visualnya nggak oke, atau kita punya nama dan visual yang oke, tapi narasinya kurang oke, juga nggak akan masuk. Sudah punya semua itu, interaksinya kurang dengan konsumen, ya percuma juga. Jadi kalau apa yang harus diutamakan, di sharing saya hari ini itu sudah saya sederhanakan. Berpikirlah pada itu saja secara simpel. Nama, narasi, visual, dan interaksi. Dan 4 hal ini yang harus diintegrasikan berjalan bersama. Bukan dipilih satu-satu. Gitu ya. Oke, itu jawabannya. Oke, masih ada Mbak? Atau saya geser ke penanya di screen? Masih ada, Pak, tapi kalau mau dialihkan ke yang screen dulu, dipersilahkan. Boleh, saya alihkan dulu ke screen dulu. 2 lagi. Ini waktu saya masih oke ya? Masih ada ya? Masih, Pak. Oke, baik. Dari Moringga, Nusantara. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya, Pak. Materi untuk hari ini sangat-sangat menarik dan mungkin sangat banyak yang pengen banget yang saya tanyakan. Mungkin dari nama saya Vina dari Moringa Nusantara. Moringa Nusantara sendiri ini adalah olahan dari daun kelor yang kami olah menjadi berbagai macam produk, dan produk utama kami adalah bubuk gitu, Pak ya. Saya tanya untuk yang pertama, misalnya untuk marketing atau membangun marketing branding gitu ya, seperti testimoni. Misalnya kita membangun branding secara sengaja dengan dengan membuat testimoni, misalnya tertulis itu di IG gitu. Kita membuat chat sendiri. Kan Moringa Nusantara sendiri kan baru, Pak. Baru beberapa bulan gitu. Pemasaran kita juga baru terbatas di sekitar lingkungan kita aja, misalnya dari Facebook, WA gitu, masih belum ada konsumen-konsumen yang baru, dari teman ke teman, dari orang tua ke orang tua. Nah, misalnya kita membuat testimoni secara untuk menarik orang lain, kita membuat testimoni sendiri gitu, misalnya dari chat 1 ke chat 2, tapi itu chat kita sendiri gitu, biar orang tuh menarik, oh iya gitu, seperti itu. Nah, untuk yang testimoni yang secara langsung, misalnya saya itu testimoni ke orang tua, paman, itu sendiri gitu. Dan mereka hasilnya tuh bagus gitu. Oh iya, setelah saya mengkonsumsi Moringa Nusantara, saya jadi lebih sehat, lepas dari obat-obatan gitu. Terus ini lagi Pak, maaf banget, kayaknya banyak banget yang pengen saya tanyakan. 2 aja Ibu, 2. Gantian sama yang lain, Oke. Untuk yang ini Pak, untuk harga gitu kan. Untuk harga itu kami masih di pasaran kan
harga moringa itu ada yang sangat rancu, ada yang sangat murah, tapi juga ada yang sangat mahal. Nah, patokan saya itu yang ada di MOI kalau nggak salah, yang di Jawa Tengah itu sampai go internasional. Dia tuh benar-benar kualitasnya oke, dari branding, terus dari kualitas pabrik dan lain sebagainya, mereka tuh sangat sangat oke. Nah, saya tuh mengacu dari sana. Dari sini saya tuh membuat harga 1 kilonya itu 300.000 untuk bubuk kelor gitu. Dan alhamdulillah itu diterima di masyarakat. Tapi kadang ada yang gini, kok mahal gitu. Nah, dengan itu saya tuh memberi mereka motivasi, oh iya, karena kita punya kelebihan ini. Dan menurut Bapak gimana kalau misalnya saya berada di harga yang atas, tapi dengan kualitas dan branding yang bagus, dan harapan saya bisa seperti misalnya dari MS Glow gitu, dia membuka reseller, member, agen gitu. Jadi saya punya pijakan kaki yang banyak, saya tidak hanya menjual sendiri gitu. Saya harus bisa punya kaki banyak untuk menjual brand saya, dengan keuntungan mereka juga bisa pakai gitu. Gitu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Baik, yang pertama terkait dengan testimoni. Jadi begini, walaupun sedikit, tapi saya sarankan testimoni ini benar-benar dari konsumen. Jadi ya memang sih boleh ya, sebagai sebuah upaya marketing, sebagai sebuah aktivitas marketing kita membuat fake testimoni, tapi sejauh mana bisa dipertanggungjawabkan, gitu kan? Nah, kenapa testimoni ini menjadi penting dari real konsumen? Karena itu tidak hanya bicara tentang bagaimana testimoni tersebut kemudian bisa kita sebagai bantuan bagi kita untuk menjual, tetapi benar-benar kita mendapatkan respon dari konsumen. Dan respon dari konsumen ini ya bisa bagus, bisa tidak, kan begitu ya. Kalau bagus, alhamdulillah, berarti memang kualitas produk sudah terjaga, gitu. Tapi kalau kurang bagus, itu menjadi sebuah masukan bagi kita untuk memperbaiki. Karena mau nge-branding kayak apapun, kalau produknya nggak oke, nggak akan berhasil. Oke, ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jadi produk yang berkualitas itu mutlak. Oke ya, produk yang memuaskan konsumen secara fungsi dari produk tersebut itu mutlak. Itu dulu harus didapatkan. Baru ngomong branding, baru ngomong segala macam gitu. Produk yang berkualitas itu mutlak harus ada dulu. Nah, ketika testimoninya sudah bagus, gitu ya, dari konsumen real, itu kita menempatkan itu sebagai media pemasaran kita nggak ada beban, karena ya memang itu real gitu kan, kepuasan konsumen gitu. Di lain sisi lain ada sebuah kebanggaan juga produk kita diterima oleh konsumen. Jadi walaupun sedikit, saya sarankan sih testimonial itu real. Mau bapak kita, mau sepupu kita, orang luar nggak tahu kan, gitu kan. Yang muncul kan biasanya namanya juga kita samarkan, nomornya kita samarkan. Nah, yang penting adalah testimoni itu real, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua terkait harga, ya ini tergantung dari strategi bisnis yang dijalankan. Sekali lagi, ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kita pasti menentukan siapa target konsumen kita. Nah, kalau memang target konsumennya adalah orang-orang size A misalkan ya, sebutannya ada size gitu kan di target konsumen itu. Size A itu yang elit banget gitu ya, yang memang justru kalau ditawarin produk murah mereka nggak mau. Gitu. Mereka harus beli yang mahal karena di persepsi mereka mahal itu berbanding lurus dengan quality. Kalau memang targetnya itu ya sudah, nggak usah bingung dengan ketika ada orang yang mengatakan, kok mahal, berarti itu memang bukan target konsumen dari kita. Selesai. Nah, sekarang yang harus dipikirkan daripada kita mikirin konsumen yang memang nggak bisa beli produk kita, adalah bagaimana kita memperbanyak market share gitu ya, dengan upaya marketing, memperbanyak market share orang-orang kelas size A tadi. Otomatis akan muncul konsekuensi bahwa misalkan produk harus terkemas dengan oke gitu kan, komunikasi visualnya harus oke, kelasnya sudah kelihatan kan, nggak boleh yang terlalu ribet, harus simple dan segala macam. Kemudian kualitas itu benar-benar dipertahankan, customer service-nya juga harus oke.
ketika kita berdiri di size itu kan konsekuensinya banyak, gitu ya. Sama dengan ketika kita main di price sensitive. Price sensitive itu kelas yang harga bawah gitu. Nah, itu faktornya adalah perkalian jumlah, kan gitu ya. Perkalian jumlah. Yang beli harus banyak, dibuat semurah mungkin, yang beli harus banyak. Nah, bagaimana membuat semurah mungkin? Menekan di beberapa hal, kemasan dan segala macam produksi. Gak akan dapat produk yang bagus, yang penting harganya murah. Tapi itu yang beli yang penting banyak, baru kita untung. Kalau di size A, kalau yang di atas, mungkin konsumennya cuma 5. Kan gitu ya. Untuk dapatan 5 itu mungkin agak lama, tapi begitu dapat 5 ya sama aja kayak jual ke 100 orang dengan harga murah, kan kayak gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Siapa target konsumen kita, dan pasti ada konsekuensi untuk menargetkan konsumen tersebut. Nah, itu sih mungkin bisa memberikan tambahan. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya Mas Yudi Kuswanto. Silakan, Maklijo ya. Oke, silakan Mas Yudi. Oke. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Pak, nama saya Yudi Kuswanto, saya dari tim atau kelompok Malijo. Nah, Malijo sendiri itu merupakan online service grocery yang nanti akan menghubungkan petani, nelayan, dan ataupun peternak yang ada di Kabupaten Lamongan dan di wilayah sekitarnya gitu, untuk memperoleh customer lebih mudah dan banyak lagi gitu. Nah, begini Pak, jika saya boleh dan diizinkan merangkum sedikit gitu terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, maka kesimpulan yang dapat saya berikan yakni untuk membangun brand tidaklah semudah seperti kita ingin membeli boba di awal bulan gitu. Tapi juga harus meninjau nama, target pasar, produk, dan yang lainnya. Namun bagi saya ada yang lebih sulit lagi daripada membangun brand itu sendiri, yakni tentang bagaimana caranya mengkomunikasikan serta membuat citra baik tentang brand tersebut ke masyarakat. Nah, barangkali Bapak mempunyai tips atau cara mengkomunikasikan brand ke masyarakat secara lebih tepat dan persuasif agar semakin terciptanya brand awareness tersebut gitu. Oh iya Pak, satu lagi. Jika dalam berjalannya waktu usaha kita mengalami pivoting atau melakukan perubahan strategi situasi yang lebih menguntungkan, apakah dalam proses pivoting kita pelaku usaha juga harus cepat-cepat membangun narasi brand kembali atau bagaimana Bapak? Nah, itu saja sih Pak pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah diizinkan untuk Siap. Baik Mas Yudi, jadi begini, seringkali kita terlalu, saya membilangnya adalah lost focus, gitu ya. Lost focusnya di sini adalah kita menargetkan terlalu luas, ya. Jadi kita ngomongnya masyarakat umum, masyarakat umum, berarti kan banyak tuh, mulai dari range umur maupun karakter. Jangan sampai lost focus seperti itu. Jadi yang harus kita pastikan adalah siapa target konsumen kita. Oke, siapa target konsumen kita? Siapa mereka, umur berapa mereka, tinggal di mana, seberapa banyak mereka. Jadi memahami konsumen kita ini, kita mau jual buat siapa ini, itu tahapan yang sangat penting di dalam branding. Supaya kita fokus. Tidak terbeban, harus disukai banyak orang. Nuwun sewu, es krim aja gitu ya. Yang bisa memuaskan banyak orang itu mereka punya segmen khusus loh. Kan gitu ya. Siapa sih yang nggak suka es krim kan gitu loh. Tapi mereka punya segmen khusus. Nah, kita harus tahu itu siapa. Ini adalah orang-orang yang mampu membeli jasa bisnis produk yang kita tawarkan. Gitu ya. Targetnya jelas. Ini dulu, jelaskan dulu targetnya. Ini sasaran kita, supaya tidak terlalu terbeban pikiran kita. Nah, setelah tahu ini, kemudian dianalisa. Karakternya kayak apa sih mereka itu? Yang disukai apa? Gitu ya. Yang tidak disukai apa? Nah, ketika kita melihat kembali kepada brand kita,
apakah brand kita ini benar-benar menjadi solusi buat mereka. Masalah apa di mereka yang kita selesaikan dengan keberadaan brand kita. Oke ya, itu didapat dulu. Nah, konsumen jelas, oke, hubungannya dengan brand kita jelas, bahwa kita adalah solusi untuk permasalahan mereka. Masalah yang mana? Mereka pasti masalahnya banyak kan? Dan keberadaan kita menyelesaikan salah satu masalah itu. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah story. Oke. Nah, sehingga akhirnya engage nih. Masalah utama dari bisnis adalah kita membuat apa yang kita suka, apa yang kita mau, tapi bukan apa yang dibutuhkan konsumen. Oke. Wah, aku pingin bikin ini deh. Aku bikin deh. Wah, sudah berhasil. Sudah, tak jual ah. Ayo beliin. Ya, bisa jadi konsumen menjawab, loh, aku nggak butuh. Iya kan? Aku nggak ada masalah dengan ini. Ngapain? Nah, ini. Sehingga hubungan itu yang harus diperjelas dulu, Mas. Hubungan ini bisa jelas kalau jelas konsumennya siapa. Oke ya. Nah, setelah jelas konsumennya siapa, setelah tahu bahwa kita memang adalah solusi dari permasalahan mereka, kita baru memetakan itu customer journey-nya tadi. Oke, dalam memutuskan membeli, itu mereka melalui tahapan apa kan? Kita ada tadi ya. Setiap tahapan itu kan ada kanal-kanalnya. Disitulah kita harus hadir. Disitulah kita harus hadir. Dengan message tadi, bahwa kita solusi dari masalah A mereka. Nah, sehingga akhirnya mendrive, mengarahkan keputusan mereka untuk membeli. Ya kan? Dan menciptakan experience yang positif. Sehingga persepsi yang tercipta tentang brand kita itu positif. Nah, di sini dibutuhkan fokus. Jangan melihatnya secara luas, melihatnya spesifik untuk konsumen kita. Brand kita itu solusi bagi mereka. Solusi dari masalah yang mana? Oke, lalu pengalaman yang harus kita ciptakan, mengakses jasa kita, produk kita itu harus yang positif. A sampai Z-nya dipetakan. Nah, fokus. Tipsnya adalah fokus. Jangan terbiaskan dengan bahwa kita harus memuaskan banyak orang. Kecuali jualan es krim nggak apa-apa. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pivoting. Pivoting selama dia masih memang narasi yang dipakai masih bisa. Misalnya masih dalam satu bidang usaha begitu ya. Pivoting saja. Itu aku pikir brand yang sudah tercipta bisa menjadi aset. Tapi kalau kadang orang bingung ya mengatakan pivot sama switch. Gitu. Kalau pivoting itu memang masih dalam satu rumpun usaha mungkin gitu ya. Tetapi kalau switch, pindah bidang usaha, ya harus bangun baru brandingnya. Begitu. Tapi kalau pivoting itu biasanya masih bisa dimanfaatkan branding lamanya. Gitu ya. Jadi pivot itu kayak gini nih. Mungkin waktu pandemi teman-teman lihat Pizza Hut ya. Pizza Hut itu dia awalnya digere-gere sampai akhirnya untuk bisa bertahan mereka turun ke jalan. Ya kan? Turun ke jalan dengan produk yang jauh lebih murah walaupun ukurannya jauh lebih kecil. Itu pivoting. Upaya-upaya untuk bertahan. Nah, kalau switch bisa tutup jualan lain. Nah, itu switch. Ya kalau switch mau nggak mau ya brandnya harus dibuat dari awal kan gitu. Begitu ya. Tapi kalau pivot bisa tetap menjadi aset. Begitu sih, Mas Yudi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Yang paling penting pertanyaan Anda pertama tadi, jangan lost focus. Dispesifikkan, diperjelas, difokuskan sehingga kita berpikirnya bisa clear gitu ya. Dan by data, bukan persepsi, by data. Oh, jumlahnya sekian. Umurnya sekian sampai sekian, sukaannya ini itu by data, bukan persepsi. Oke? Sehingga brandingnya bisa pasti. Begitu Mas Yudi? Ya. Baik. Sebelumnya saya kembalikan ke host dulu. Waktu saya masih tinggal berapa menit?
Wah, untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai, Pak. Mungkin Oh, buat sudah teman selesai. Siap. Iya, mungkin buat teman-teman yang jawabannya belum terjawab, bisa nanti dari teman-teman panitia kumpulkan dan nanti bisa dijawab di sesi lainnya ya. Nah, sebelumnya saya sebagai perwakilan ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Sasa atas materinya tentang branding yang sangat menarik nih. Siap, Nah, sama-sama. semoga dengan adanya materi ini, teman-teman dapat melakukan branding yang baik agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dengan konsumennya. Nah, karena